Jumpa lagi di channel Depok Branded Stock Clothes, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan karena masih ada yang bertanya, apa itu baju sisa ekspor? Apa itu baju sisa ekspor? Saya tentunya akan jelasin, jadi kamu tonton video ini sampai selesai. Oke, saya akan menjelaskan yang namanya baju sisa ekspor. Baju sisa ekspor itu baju baru apa baju bekas sih? Baju sisa ekspor adalah baju baru. Kok sisa? Sisa konotatifnya adalah negatif mungkin di mindset masyarakat ataupun di calon buyer ya. Sisa. Tetapi tahu nggak sih kamu ternyata sisa ini justru yang menjadi buruan, justru yang menjadi dicari, dan justru yang sisa inilah barang yang limited edition yang banyak diburu oleh para pecinta fashion, terutama di Indonesia yang banyak saat ini jualan pakaian branded sisa ekspor. Wow, itulah ya yang dari segi baju branded sisa ekspor itu. Ya, apa itu baju branded sisa ekspor? Nah, ya. Jadi, kenapa tadi dari bahas sisanya kita sudah jelasin ya. Kenapa disebut sisa? Konotatifnya mungkin kata orang ya, agak negatif ya, baju sisa. Tetapi itu adalah baju baru yang limited edition yang stoknya sangat terbatas. Kok baju sisa ekspor jadi buruan? Ya itu karena di market di luar negeri, di market di Eropa, di market di negara-negara maju lainnya, dan juga ada di Jepang, ada di Korea Selatan, kemudian ada juga di Timur Tengah atau di daratan Eropa. Baju-baju inilah ataupun di daratan Amerika, baju-baju inilah yang menjadi primadona trade center dan juga menjadi para fashion, anak-anak muda ataupun para pecinta fashion ini yang diagung-agungkan harus memiliki, dan ternyata tidak dijual di Indonesia. Dan anehnya ya, dan faktanya dan nyatanya baju yang dijual di Eropa itu yang menjadi buruan para pencinta fashion dunia diproduksinya di Indonesia. Jadi limited edition sisa ekspor inilah yang jadi kita buru bagi para reseller yang jualan baju brand sisa ekspor gitu ya. Jadi sudah jelas ya apa itu baju sisa ekspor ya. Brandnya seperti Nike, Adidas, kemudian Puma, kemudian Zara dan yang lain-lain ya. Ya itu ya ada ya pabriknya Old Navy ya, kemudian ada juga Gap dan brand-brand lain itu bikinnya, maklonnya di pabrik-pabrik di Indonesia. Karena ya di Indonesia mungkin upah lebih rendah, tapi saat ini juga menjadi suatu keterbatasan juga karena regulasi dari pemerintah. Tetapi kita akan bahas dari segi sisa ekspornya itu. Jadi barang yang diproduksi di Indonesia dalam waktu tertentu kemudian dieksporlah ke negara tujuan, negara yang di market ya, seperti Old Navy, Gap itu kan brandnya Amerika ya, kemudian dijual di Amerika, kemudian jual di daratan Spanyol atau di negara Asia lainnya ya, tapi diproduksinya di Indonesia. Nah, kan ada sisa produksian ini yang tidak lolos QC lah ya, yang overstock lah, yang kemudian ada grade-grade-nya lah, kemudian juga masih ada bahannya lah, sisa-sisa bahannya lah yang belum diproduksi, dan inilah yang dimanfaatkan oleh para seller-seller di seluruh wilayah Indonesia untuk menjual baju branded sisa ekspor. Nah, setelah baju ini diproduksi, kemudian diekspor dalam durasi 3 sampai 6 bulan, biasanya 6 bulan ya kan, biasanya brand tersebut sudah merubah lagi stylenya. Jadi bahan yang sebelumnya ada ataupun produksian yang sebelumnya ada di pabrik itu kan tidak langsung diekspor, kan masih ada grade-grade-nya itu. Kemudian setelah brand ini merubah fashionnya, merubah modelnya, maka
brand tersebut yang diproduksi oleh pabrik ini, kemudian baru etikanya dikeluarkan di market ya dengan sistem lelang. Dengan sistem lelang kemudian siapa biasanya jalurnya, dan itulah yang akan menjadi pemenang. Kemudian untuk mengambil brand ini secara take all di pabrik, dan kemudian untuk di-share ke seluruh para seller di seluruh wilayah Indonesia dengan harganya lebih murah, dan dipastikan itu harganya sangat-sangat terjangkau dan di bawah harga pasaran. Kenapa? Memang tidak lengkap seperti ini kan, ini ya tidak lengkap dari segi hang tag-nya, kemudian seperti ini juga ada ya. Ini tidak ada polybag-nya, tidak ada hang tag-nya, dan ini barang polos-polos begini aja gitu kan. Dan itu memang salah satu pabrik keluarkan ada etikanya, bahkan ada yang dicoret, ada juga yang digunting, bahkan ada yang lost label, sama sekali tidak ada labelnya. Dan itulah etika pabrik mengeluarkan barang-barang ini. Tetapi tinggal kembali dari salesnya, dari para marketing, dari para seller, dari para pedagang online yang mengolah barang tersebut sehingga di packaging ulang lah, sehingga tampilannya lebih menarik, ataupun dirapikan atau dibikin foto-foto yang lebih menarik mungkin, tetapi dari segi kualitasnya dijamin kualitasnya sama dengan barang-barang yang ada di mall sana, cuman ada kekurangannya dari segi aksesoris tampil dan juga mungkin dari segi jahitannya ada beda-bedanya. Tetapi untuk yang kita market di Indonesia ini tentunya adalah barang-barang yang ada, yang tentunya barang-barang yang masih grade A, tentunya tidak ada bolong, tidak ada reject. Tapi memang ada juga sih sekian banyaknya kita sudah kuisi, tapi ada aja lolos mungkin 1% lah. Kemudian itu ditanggung kok, menjadi garansi kita sendiri yang jualan ya, termasuk di Depot Stock Lots ya. Ketika ada barang sampai di tangan konsumen, maka silahkan unboxing dan dikuisi barang tersebut. Jika ada temukan rusak atau reject, kita akan ganti barang tersebut. Itulah garansi dari Depot Branded Stock Lots. Jadi untuk kamu yang kepo apa itu baju sisa ekspor, inilah penjelasan yang detail dari saya. Kemudian kamu yang ingin mewujudkan punya usaha pakaian brand sisa ekspor, jangan takut, jangan khawatir ya, jangan kamu menunda-nunda, wujudkan impian kamu sekarang juga. Punya usaha pakaian branded sisa ekspor dengan modal bisa 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, dan seterusnya tergantung dari anggaran kamu. Kamu bisa wujudkan impian kamu dengan telepon sekarang juga, kontak sales kita yang ada di running text, dan juga jangan lupa subscribe karena ada video-video terbaru yang akan saya share untuk kamu. Untuk kamu yang mau bertanya tentang brand apa aja ataupun tentang konsep bisnis sisa ekspor ini, silakan di kolom komentar, nanti akan saya buatin videonya khusus untuk kamu. Demikian saya Hero, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.